Di balik pikiran yang tak pernah diam, di balik emosi yang datang dan pergi, ada satu ruang sunyi, tempat jiwamu selalu berada. Selamat datang di perjalanan batin yang paling dalam. Buku ini bukan sekadar untuk dibaca, tapi untuk dihidupkan. The Untethered Soul, sebuah ajakan untuk melepaskan belenggu yang tak terlihat. Sebuah undangan untuk mengenal siapa dirimu sebelum dunia memberitahumu siapa kamu seharusnya. Bersama kita akan menyusuri lapisan-lapisan diri, mendengarkan suara dalam kepala, membuka hati yang tertutup, dan perlahan membebaskan jiwa yang selama ini terikat oleh ketakutan. Buku ini tidak menjanjikan kehidupan tanpa masalah, tapi ia menjanjikan cara baru untuk hidup dengan kedamaian, keberanian, dan kebebasan. Siapkan hatimu, karena perjalanan sejati selalu dimulai dari dalam. Coba bayangkan ini, kamu duduk sendiri di kamar. Tidak ada suara dari luar, tapi di dalam kepalamu ada yang terus berbicara. Aduh, tadi aku harusnya gak ngomong gitu. Besok aku harus bangun lebih pagi. Kenapa sih dia gak bales chat? Kalau nanti aku gagal, gimana ya? Suara itu tidak pernah diam. Ia bisa membahas masa lalu, mencemaskan masa depan, menilai orang lain, bahkan kamu sendiri. Kadang halus, kadang kejam, kadang masuk akal, kadang tak jelas arahnya. Tapi, apakah kamu pernah berhenti sejenak dan bertanya, siapa yang sebenarnya sedang berbicara itu? Dan siapa yang mendengarkannya? Michael Singer menjelaskan bahwa suara di kepala kita itu bukanlah diri kita yang sejati. Itu hanyalah pikiran, atau dalam istilah buku ini, the inner voice. Dan kamu bukan suara itu. Kamu adalah kesadaran yang menyadari bahwa ada suara. Ini seperti kamu sedang menonton film, dan suara itu adalah karakter yang sedang berbicara di layar. Tapi kamu bukan karakter itu. Kamu adalah penonton yang duduk diam, memperhatikan. Bayangkan kamu sedang menonton teater. Di atas panggung, seorang aktor sedang marah-marah, berteriak, lalu menangis. Kamu bisa terhanyut dalam ceritanya, tapi kamu sadar bahwa kamu hanya penonton. Kamu tidak perlu ikut marah atau menangis. Kamu bisa memilih untuk hanya menyaksikan. Begitulah cara kerja kesadaran kita. Kita bisa memilih untuk tidak ikut terbawa drama pikiran. Tapi sayangnya, kita sering terlalu larut hingga lupa bahwa kita hanya sedang menyaksikan. Pernahkah kamu merasa sangat cemas karena pikiranmu sendiri? Padahal, kenyataannya belum tentu seburuk yang kamu bayangkan. Misalnya, kamu salah bicara di depan orang lain. Lalu sepanjang hari, pikiranmu terus menyiksa. Kenapa aku begitu bodoh? Pasti mereka menertawaiku. Aku selalu seperti ini. Tapi kenyataannya, mungkin orang lain bahkan tidak terlalu memperhatikan. Hanya pikiranmu lah yang terus memperbesar luka kecil itu. Saat kamu menyadari bahwa suara itu bukanlah kebenaran, dan kamu bisa memilih untuk mengamatinya tanpa bereaksi, kamu mulai menemukan kedamaian yang sebenarnya. Cobalah latihan kecil ini. Duduk diam selama 5 menit, tutup matamu, dan dengarkan isi kepalamu. Jangan lawan, jangan ikut, hanya dengarkan. Bayangkan kamu sedang duduk di taman, dan semua pikiran itu adalah orang-orang yang lewat. Ada yang ramah, ada yang galak, ada yang aneh. Tapi kamu tetap duduk diam, menyaksikan, mengamati, tanpa perlu bertindak apa-apa. Itulah kesadaran, itulah kamu yang sebenarnya. Suara di dalam kepala kita bukan musuh, tapi kita juga tidak harus menjadi hamba dari suara itu. Saat kamu mulai menyadari bahwa kamu adalah kesadaran itu sendiri, bukan pikiran, bukan perasaan, bukan cerita, kamu mulai melangkah ke kebebasan yang sejati. Kamu bukan pikiranmu, kamu bukan emosimu, kamu adalah sang saksi yang tenang, yang bijaksana, yang selalu hadir di balik semua pengalaman itu. Kalau pikiranmu jadi teman serumahmu,
apakah kamu akan bertahan? Bayangkan kamu tinggal di rumah kecil yang tenang, tapi ada satu orang teman sekamarmu yang tak pernah diam. Pagi-pagi saat kamu bangun, dia langsung bicara. Kamu bangun kesiangan. Tadi malam kamu nonton terlalu lama. Lihat kamarmu, berantakan, dan kamu belum balas pesan penting itu. Kamu belum sempat mengangkat gelas kopi pertama. Dia sudah mulai lagi. Aduh, gimana ya nanti presentasimu? Kemarin kamu kelihatan gugup. Jangan sampai kayak waktu itu lagi. Dan jangan lupa, orang itu mungkin gak suka sama kamu. Sepanjang hari, dia mengomentari, menilai, mengeluh, meragukan, dan malam pun tak jadi tenang. Di tempat tidur, dia membahas semua kejadian tadi siang, mengorek rasa bersalah, menyusun skenario gagal. Kalau kamu tinggal dengan orang seperti ini, apa kamu akan betah? Michael Singer menyebut suara dalam pikiran kita sebagai teman serumah batin. Masalahnya, kita terlalu akrab dengan teman ini. Kita percaya semua yang dia katakan. Kita biarkan dia mengatur hidup kita, membuat keputusan, bahkan merusak hari kita. Padahal, dia tidak selalu rasional. Dia sering bertentangan dengan dirinya sendiri, cemas berlebihan, dan menyimpan trauma lama. Bayangkan, kamu punya asisten pribadi. Tugasnya memberi saran dan panduan, tapi asisten ini sangat inkonsisten. Pagi, kamu harus ambil kesempatan itu. Ini bagus, 5 menit kemudian, tapi gimana kalau kamu gagal? Gimana kalau mereka menertawakanmu? Bayangkan betapa melelahkannya punya asisten seperti itu. Sekarang sadari, itulah yang kamu dengarkan setiap hari. Pernahkah kamu mengubah keputusan penting hanya karena pikiranmu terasa gak yakin? Padahal logika bilang itu masuk akal, dan hatimu ingin, tapi suara itu terus mengganggu. Jangan terlalu berharap. Kayaknya ini gak cocok buat kamu. Nanti orang-orang bakal lihat kamu aneh. Suara itu tidak tahu masa depan. Ia hanya ingin kamu tetap dalam zona aman, tapi zona aman itu juga zona yang membatasi pertumbuhanmu. Hari ini, coba lakukan satu hal. Pisahkan suara itu dari dirimu. Saat kamu mulai berpikir seperti biasa, cemas, menilai, overthinking, berhenti sejenak, dan katakan dalam hati, terima kasih, teman, tapi aku tidak harus selalu menuruti kamu. Kamu bisa dengarkan, tapi tidak harus mematuhi. Kamu bisa mengamati, tapi tidak perlu bereaksi. Pikiran adalah alat, bukan tuan. Saat kamu sadar bahwa teman serumah batinmu tidak selalu tahu apa yang terbaik, kamu bisa mulai mengambil alih kemudi hidupmu. Kamu tidak harus mengusir suara itu, tapi kamu bisa memilih untuk tidak membiarkannya memimpin. Kalau kamu bukan suara di kepalamu, bukan emosi, bukan tubuh, siapa kamu sebenarnya? Coba tanya dirimu dengan jujur, siapa aku? Biasanya kita menjawab, aku perempuan, aku anak sulung, aku seorang guru, freelancer atau mahasiswa, aku orang yang introvert, aku korban masa lalu, aku orang yang selalu overthinking. Tapi, tunggu dulu. Apakah semua itu benar-benar kamu, atau hanya label yang menempel di permukaan? Di bab ini, Michael Singer mengajak kita menggali pertanyaan terdalam, siapa kamu jika semua identitas luar diambil? Jika pekerjaanmu hilang? Jika penampilanmu berubah? Jika status sosialmu bergeser? Jika bahkan pikiran dan emosimu kamu amati dari kejauhan? Apa yang tersisa? Yang tersisa adalah sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kesadaran, sang pengamat, diri sejati. Bayangkan kamu sedang duduk di bioskop, menonton film. Di layar, kamu melihat kisah seseorang. Dia sedih, lalu senang, lalu jatuh cinta, lalu dikhianati. Tapi kamu tahu, itu hanya cerita. Kamu bukan tokoh dalam film itu. Kamu adalah penonton. Sekarang bayangkan hidupmu sendiri sebagai film. Ada cerita, ada perasaan, ada kegagalan, keberhasilan, trauma,
impian, tapi kamu bukan semua itu. Kamu adalah kesadaran yang menyaksikan semuanya. Pernahkah kamu merasa, aku terlalu rusak? Aku penuh luka dan kesalahan. Aku tidak cukup layak. Itu semua bukan kamu. Itu hanya cerita yang dibentuk oleh pikiran dan pengalaman masa lalu. Bayangkan ada langit luas yang tak terganggu oleh badai. Badai boleh lewat, petir boleh menyambar, tapi langit tetap ada. Luas, sunyi, dan murni. Kamu adalah langit itu, bukan awan-awan yang lewat. Coba ambil waktu sebentar. Tutup matamu, perhatikan napasmu, dengarkan suara di kepala, rasakan emosi yang muncul. Lalu tanyakan pada dirimu sendiri, siapa yang sedang mengamati semua ini? Siapa yang mendengar suara-suara ini, tapi tidak menjadi mereka? Rasakan, bukan jawab dengan logika. Biarkan kesadaranmu mengalir, tanpa harus dipahami sepenuhnya. Karena diri sejati bukan untuk dijelaskan, ia hanya untuk disadari. Kamu bukan namamu, bukan masa lalumu, bukan kekhawatiranmu. Kamu adalah kesadaran yang melihat semuanya lewat jendela kehidupan. Saat kamu mulai hidup dari tempat itu, kamu tidak lagi terombang-ambing. Kamu pulang ke rumahmu yang sejati. Diri sejati bukan yang bisa kamu pikirkan, tapi yang menyaksikan pikiran itu datang dan pergi tanpa melekat. Pernahkah kamu mengalami mimpi di mana kamu sadar bahwa kamu sedang bermimpi? Itulah yang disebut lucid dream. Dalam kondisi itu, kamu tidak lagi hanyut dalam cerita mimpi. Kamu sadar bahwa kamu bukan bagian dari mimpi itu. Kamu hanya sedang mengalami mimpi itu. Sekarang bayangkan, bagaimana jika kamu bisa memiliki kesadaran seperti itu, bukan saat tidur, tapi saat kamu benar-benar terjaga. Michael Singer menyebut kita bisa mengalami lucid living, hidup yang disertai kesadaran penuh. Artinya, kamu tidak hanyut dalam alur pikiran, perasaan, dan drama dunia. Kamu sadar bahwa kamu sedang mengalami semuanya, bukan menjadi semuanya. Sebagian besar orang hidup seperti sedang bermimpi, larut dalam pikiran mereka sendiri. Mereka marah, takut, senang, cemas, tanpa menyadari bahwa semua itu hanyalah konten dalam kesadaran. Mereka bereaksi otomatis, tanpa pernah benar-benar mengamati. Bayangkan kamu sedang duduk di halte bus. Ada banyak kendaraan lewat, mobil, motor, truk, bahkan suara sirine. Kalau kamu perhatikan, kendaraan-kendaraan itu datang dan pergi, tapi kamu tetap duduk di sana. Nah, pikiran dan emosi kita mirip kendaraan itu. Mereka datang dan pergi, memicu reaksi, tapi kamu tidak harus naik setiap kendaraan. Kamu bisa tetap duduk, mengamati, menyadari. Itulah lucid self. Saat kamu sadar bahwa kamu adalah tempat yang sunyi, di mana semua pengalaman itu lewat. Berapa banyak momen dalam hidupmu yang lewat begitu saja, karena kamu terlalu sibuk di dalam kepalamu sendiri, makan sambil scrolling, mendengarkan orang lain tapi memikirkan balasan, jalan di taman tanpa banner-banner melihat daun, angin, atau langit, menangis tanpa tahu kenapa, karena kamu terlalu terbiasa hanyut. Lucid living bukan tentang menjadi kaku atau tidak punya perasaan, justru sebaliknya, kamu benar-benar hadir, menyadari tiap momen, tanpa dibutakan oleh narasi di dalam kepalamu. Hari ini, cobalah lakukan satu aktivitas dengan sepenuhnya sadar. Makan tanpa distraksi. Rasakan tekstur makanan, aroma, suara kunyahanmu. Saat pikiranmu mulai melantur tentang tugas, masa depan, atau komentar orang, bernafaslah pelan, lalu kembalikan kesadaranmu ke momen ini. Latihan kecil ini adalah langkah awal menjadi lucid dalam kehidupan nyata. Kesadaran sejati bukan sesuatu yang harus kamu ciptakan. Ia sudah ada di dalam dirimu. Tugasmu hanya mengingatnya dan kembali ke sana lagi dan lagi. Kamu bisa bangun dari mimpi pikiranmu sendiri, dan saat itu terjadi, kamu tidak lagi sekadar hidup. Kamu hadir, sadar, dan bebas.
dari mana datangnya energi hidup, dan kenapa kadang kita merasa kosong, meski tak kekurangan apa-apa. Pernahkah kamu merasakan hari-hari seperti ini? Kamu bangun dengan penuh semangat, langkahmu ringan, hati terasa lega. Bahkan hal-hal kecil seperti sinar matahari atau suara burung membuatmu tersenyum. Tapi di hari lain, kamu merasa kosong, lesu, tidak ada semangat untuk apapun, bahkan untuk hal yang biasanya kamu suka. Padahal, kamu tidak sedang sakit, tidak kekurangan apapun. Tapi ada sesuatu yang terasa hilang. Menurut Michael Singer, energi hidup yang tak terbatas sebenarnya selalu ada di dalam kita. Ia bukan datang dari kopi, pujian, atau sukses. Ia adalah aliran alami dari kesadaran yang murni, tenang, dan terbuka. Masalahnya bukan pada sumber energi, tapi pada hambatan dalam diri kita sendiri. Setiap kali kita terluka, kecewa, atau takut, kita mulai menutup diri, dan itulah yang menyumbat energi. Bayangkan tubuhmu seperti pipa air, energi spiritual, cahaya hidup itu mengalir seperti air bersih yang deras. Tapi jika ada batu, kotoran, dan penyumbat di dalam pipa, alirannya akan melambat, bahkan bisa berhenti. Setiap trauma yang kamu simpan, setiap kemarahan yang tidak kamu lepaskan, setiap ketakutan yang kamu lindungi, itu semua seperti endapan yang menyumbat aliran energimu sendiri. Coba pikirkan satu momen dalam hidupmu ketika kamu merasa sangat hidup. Mungkin saat kamu jatuh cinta, atau saat kamu berjalan di pantai dan merasa damai, atau saat kamu tertawa tanpa beban bersama teman dekat. Pada momen itu, kamu tidak memikirkan masa lalu atau takut masa depan. Kamu terbuka, kamu hadir, kamu mengalir. Itulah keadaan alami dari energi jiwa, dan kamu bisa mengaksesnya lagi tanpa harus menunggu situasi sempurna. Saat kamu merasa kehilangan energi, jangan langsung mencari hiburan di luar. Tanya ke dalam dirimu, apa yang sedang aku tahan? Apa yang sedang kutolak untuk dirasakan? Apa yang sedang kupegang erat, padahal sudah waktunya dilepas? Lalu tarik napas. Bayangkan kamu membuka pintu di dalam hatimu. Biarkan rasa takut, sedih, atau kecewa lewat. Tanpa ditahan, tanpa dilawan, melepaskan itu seperti mencabut penyumbat dari pipa. Energi akan mulai mengalir kembali. Kamu tidak perlu mencari energi hidup di luar. Ia sudah ada di dalam dirimu, menunggu kamu membuka jalan. Energi jiwa bukan sesuatu yang harus kamu cari, tapi sesuatu yang harus kamu izinkan mengalir. Dan itu dimulai dengan satu kata, melepaskan. Kenapa hati kita bisa terasa terbuka dan hangat, tapi juga bisa tertutup dan dingin? Apa rahasia batin yang tersembunyi di balik perasaan kita? Kita sering mengatakan, hati ini rasanya hangat banget, atau aku merasa hatiku tertutup, terluka, sakit. Tapi, pernahkah kamu bertanya, apa sebenarnya hati itu? Bukan jantung, bukan organ fisik, tapi hati dalam makna batin. Di bab ini, Michael Singer mengungkap satu kebenaran penting. Hati bukan sekadar tempat perasaan muncul. Hati adalah pusat energi spiritual dalam diri kita. Dan cara kita memperlakukan hati itu menentukan apakah energi hidup kita mengalir atau tersumbat. Hati spiritual adalah tempat di mana kamu merasakan cinta, syukur, kehangatan, kebahagiaan, tapi juga tempat kamu merasakan luka, takut, cemburu, sakit hati. Hati ini bisa terbuka dan bisa tertutup. Saat terbuka, kamu merasakan dunia dengan kehadiran penuh. Segalanya terasa indah, mengalir, penuh kedamaian. Tapi saat tertutup, kamu merasa kecil, lelah, bahkan dingin. Dan sayangnya, kita sering tanpa sadar menutup hati kita. Bayangkan hatimu seperti jendela rumah. Saat jendela terbuka, udara segar masuk, matahari masuk, angin menyapa. Tapi jika kamu menutup jendela karena takut angin kencang, takut debu masuk, takut suara dari luar, kamu juga menutup semua kebaikan dari luar. Begitu juga dengan hati kita.
Kita sering menutupnya karena trauma masa lalu, rasa malu, atau ketakutan ditolak. Tapi saat kita menutup hati untuk menghindari luka, kita juga menutup kemungkinan untuk merasakan kebahagiaan sejati. Pernahkah kamu merasa hatimu terkunci? Setelah seseorang menyakitimu, kamu menjadi lebih sinis, lebih tertutup, lebih takut percaya. Kamu berkata, "Aku tidak ingin terluka lagi." Tapi apakah kamu sadar bahwa dengan menutup hati, kamu juga menutup ruang bagi cinta, kepercayaan, dan kehangatan baru untuk masuk? Membuka hati bukan berarti menjadi lemah. Justru, itu adalah tindakan spiritual yang paling berani. Mulai hari ini, perhatikan sinyal dari hatimu. Jika kamu merasa berat, sesak, atau defensif, tanyakan pada dirimu, apa yang sedang kutolak? Apa yang belum bisa aku izinkan untuk lewat? Bisakah aku membuka hati, meski sedikit saja? Tarik napas dalam. Bayangkan dadamu terbuka seperti bunga mekar. Biarkan energi masuk dan keluar. Jangan disumbat, jangan dibekukan. Jika kamu merasa takut, jangan melawan, rasakan, dan buka hati perlahan. Energi spiritual dalam dirimu selalu mengalir, tapi kamu sendirilah yang memutuskan. Apakah pintu hati itu akan dibiarkan terbuka, atau terus kamu tutup rapat? Saat kamu membuka hati, meski pernah terluka, kamu membiarkan cahaya masuk, dan di sanalah keajaiban dimulai. Kita punya kebiasaan refleks untuk menutup hati saat terluka. Tapi, apakah kita bisa melampaui reaksi itu dan tetap terbuka? Kita semua pernah mengalaminya. Seseorang berkata sesuatu yang menyakitkan. Tiba-tiba dada terasa sesak, hati mengecil, kita menarik diri, atau ada kejadian yang tidak sesuai harapan. Lalu secara otomatis kita membentengi diri. Kita menjauh, mengunci, memutuskan untuk tidak lagi peduli. Itulah refleks tertua kita sebagai manusia, menutup hati, dan bab ini mengajak kita bertanya, apa jadinya jika kita memilih untuk tidak lagi hidup berdasarkan reaksi lama itu? Michael Singer mengungkap, hampir semua penderitaan emosional berasal dari kecenderungan refleks kita untuk menutup diri. Masalahnya, kita tidak sadar sedang melakukannya. Tiap kali kita merasa tersinggung, malu, diabaikan, atau terancam, kita langsung menarik diri ke dalam cangkang. Lalu kita tetap di sana, berhari-hari, bahkan bertahan-tahan. Kita pikir kita sedang melindungi diri, padahal kita sedang menyiksa diri dengan terus memelihara luka. Bayangkan seekor kura-kura. Setiap kali ada suara keras, ia masuk ke dalam tempurung. Tapi sekarang bayangkan, jika suara itu sebenarnya tidak mengancam, atau hanya angin lewat, tapi si kura-kura tetap tinggal di dalam. Dia tak melihat dunia, tak bisa bergerak, tak bisa tumbuh. Kitalah kura-kura itu. Dan tempurungnya adalah hati yang tertutup karena pengalaman masa lalu. Berapa banyak momen dalam hidupmu yang kamu lewati dengan hati yang setengah tertutup? Mungkin kamu pernah dikhianati oleh seseorang, lalu sampai sekarang kamu tidak bisa percaya siapapun sepenuhnya. Atau kamu pernah ditolak, dan sejak itu kamu selalu mempersiapkan diri untuk kecewa lebih dulu. Tapi, apakah kamu benar-benar hidup jika hatimu selalu dalam mode bertahan? Latih dirimu untuk menyadari momen-momen kecil ketika kamu mulai menutup. Seseorang membuatmu kesal, daripada langsung menjauh atau menyimpan emosi, coba katakan dalam hati, aku melihat reaksi ini. Aku memilih untuk tetap terbuka. Rasakan sensasi di dadamu. Tarik napas perlahan. Bayangkan kamu membiarkan udara masuk ke dalam ruang yang mulai menyempit. Buka pintu itu sedikit demi sedikit. Biarkan rasa lewat tanpa harus kamu ikat. Semakin sering kamu berlatih, semakin cepat kamu bisa pulih dari rasa sakit tanpa perlu menutup diri. Kekuatan sejati bukanlah perlindungan dari rasa sakit. Kekuatan sejati adalah kemampuan untuk tetap terbuka meski pernah terluka. Jika kamu ingin kebebasan sejati, kamu harus berani tetap membuka hati, bahkan ketika dunia tanpa ingin menutupnya.